Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Febriana dengan NIM 1113821261181. Mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawwaroh SKM MKM. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya dari pertemuan 5 yakni dengan judul penyimpanan logistik. Jadi penyimpanan logistik adalah suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi ataupun alat kesehatan agar tetap aman ataupun tidak hilang. Jadi penyimpanan ini bagaimana cara kita, langkah kita untuk menyimpan dengan sebaik mungkin sediaan farmasi ataupun alat kesehatan lainnya. Karena dengan adanya penyimpanan logistik ini dengan baik, maka akan terhindar dari kerusakan, baik itu kerusakan secara fisik ataupun kimia. Kemudian juga fungsi dari penyimpanan ini ialah tetap mutu dari farmasi, dari obat-obatan itu tetap terjamin sesuai standar. Kemudian fungsi lainnya adalah mudah dalam pencarian. Jadi apabila penyimpanan logistik itu dengan baik, maka kita akan mudah dalam mencarinya saat kita butuhkan. Kemudian juga mudah dalam pengawasan persediaan. Jadi dengan adanya penyimpanan logistik dengan baik ini, kita dapat melihat nih barang-barang mana saja yang masih banyak, barang-barang mana saja yang stoknya udah mau habis dan kita harus membeli begitu. Kemudian yang ketiga, menjamin keamanan dari pencurian dan kebakaran. Jadi fungsi dari penyimpanan logistik ini juga tentunya itu aman dari pencurian. Pencurian ini bukan hanya dari luar datangnya, bisa jadi dari dalam ataupun ada staf yang ingin berbuat curang. Nah, jadi kalau penyimpanan kita baik dan kita simpan di tempat yang tertutup ataupun keamanannya terjamin, insya Allah siapapun itu tidak akan bisa mencuri. Kemudian yang keempat, menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Dalam penyimpanan logistik ini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, bentuk dan jenis sediaan. Kemudian juga kondisi yang diisyaratkan. Maksud kondisi yang diisyaratkan ini adalah ada beberapa obat itu ada pengaturan penyimpanannya, mulai dari misal suhu penyimpanannya harus di 30 derajat Celcius misal, ataupun mulai dari cahayanya dan kelembapannya, dan itu harus kita perhatikan karena dapat merusak mutu dari obat tersebut. Yang ketiga itu mudah atau tidaknya meledak ataupun terbakar. Jadi kita harus perhatikan mana alat-alat kesehatan yang mudah terbakar, mana yang tidak mudah terbakar, dan kita harus perhatikan itu. Kemudian yang keempat itu narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus kita perhatikan ialah tempat penyimpanan. Ini tidak boleh dicampur. Jadi tempat penyimpanan sediaan farmasi itu tidak boleh dicampur dengan tempat barang-barang gudang ataupun yang lainnya. Nah, kemudian dalam sistem penyimpanan logistik ini ada beberapa sistem yang biasanya diterapkan oleh suatu instansi kesehatan. Yang pertama itu ada objek ataupun nomor atau alfabet. Jadi sistem penyimpanan ini ialah dengan cara menyimpan suatu obatan ataupun sediaan farmasi itu berdasarkan alfabet. Jadi misalnya diurutkan dari alfabet A, B, C, dan D begitu. Kemudian sistem penyimpanan yang kedua itu berdasarkan volume. Jadi sistem penyimpanannya ialah dilihat melalui volume. Misalnya obat ini volumenya 500 gram, obat ini volumenya 200 gram. Nah, itu berdasarkan volumenya tersebut. Kemudian yang ketiga itu merupakan frekuensi penggunaan. Kemudian sistem penyimpanan yang terakhir ialah FIFO and FEFO. Jadi FIFO and FEFO ini, kalau FIFO itu sistem penyimpanannya yang pertama masuk first,
first in first out, jadi yang pertama masuk dia yang pertama juga keluar. Terus kalau FIFO itu first expire fifth out gitu, jadi kayak obat yang expirednya sudah terdekat itu dikeluarkan secara dia dikeluarkan lebih depan gitu. Jadi mungkin itu saja meresum dari penyimpanan logistik ini. Mungkin apabila ada kesalahan baik dari materi yang saya sampaikan ataupun tata bahasa saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.